Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan semua penonton setia channel YouTube Irawan Harahap. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik diri pribadi, orang terdekat, dan keluarga besar Anda. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup, atau kita kenal juga dengan istilah legal standing. Teman-teman semuanya, kita harus menyadari bahwa lingkungan hidup itu mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas hidup seseorang. Persoalannya, tidak semua orang menganggap bahwa lingkungan itu harus dijaga. Sering sekali dengan keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, terutama manfaat ekonomi, lingkungan menjadi faktor yang dinomorduakan. Nah, ketika masyarakat, korban, atau negara kemudian dianggap tidak maksimal dalam memperjuangkan kualitas hidup dan kualitas lingkungan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, organisasi lingkungan hidup mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, terutama ketika terjadi yang namanya sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan adanya suatu usaha dan atau kegiatan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui dua jalur. Yang pertama adalah melalui pengadilan, yang kedua adalah di luar pengadilan. Nah, hak gugat ini adalah salah satu model penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Apa itu organisasi lingkungan hidup? Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi ingat bahwa organisasi lingkungan hidup itu mempunyai ciri khas, tujuan, dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi dalam rangka untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan. Kepada siapa? Tentu saja kepada pihak-pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dalam akibat telah melakukan suatu usaha dan atau kegiatan yang memberikan dampak. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real yang telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup itu. Contohnya biaya perkara, biaya transportasi, biaya untuk melakukan tes laboratorium. Tetapi organisasi tersebut tidak berhak untuk meminta ganti rugi, karena sebenarnya yang dirugikan itu bukanlah organisasi lingkungan hidup itu sendiri. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berbentuk badan hukum. Yang biasanya digunakan adalah perkumpulan atau yayasan. Jadi tidak semuanya organisasi itu dapat mengajukan gugatan. Tentu saja pertama syaratnya adalah
berbentuk badan hukum. Yang kedua, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang ketiga, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Kita bahas satu persatu. Yang saya lihat dan saya alami dalam persidangan, hakim ketika sebuah organisasi lingkungan hidup itu mengajukan gugatan, maka dia akan melakukan pengecekan. Pertama, apakah sudah berbentuk badan hukum? Hakim akan meminta akta pendirian dari organisasi lingkungan hidup itu. Yang kedua, hakim juga akan melihat akta tersebut. Apakah di dalam anggaran dasarnya memang menyebutkan bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan biasanya juga hakim akan meminta bukti-bukti nyata bahwa organisasi tersebut telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 tahun. Ini penting teman-teman semuanya. Apabila teman-teman ada mendirikan organisasi lingkungan hidup, tolong dokumentasikan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar yang ada. Karena bukti contohnya penyuluhan lingkungan, acara bersih sungai, acara-acara terkait contohnya penanaman pohon, atau apapun kegiatan yang memang berkaitan dengan anggaran dasar, tolong itu didokumentasikan dengan baik. Karena itu menjadi salah satu bekal organisasi tersebut dapat diakui legal standingnya atau haknya untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Demikian yang kami sampaikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan hal baru atau pengetahuan baru bagi yang menonton channel kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.